Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eliat Rojia dari kelas 1A. Saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yaitu tentang karya tulis ilmiah. Nama penulis Putriku Sekar Yudhavina. Judul artikel Asuhan Keperawatan pada Anak DHF dengan fokus studi defisi volume cairan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Blora. Sumber artikel Repositori Poltekkes Semarang. Yang kedua, maksud dan tujuan penelitian. Mampu melaksanakan asuhan keperawatan pada anak DHF dengan fokus studi defisi volume cairan di RSUD Dr. R. Blora dengan pendekatan proses keperawatan. Tujuan khusus yaitu melakukan pengkajian pada anak dengan DHF dengan fokus studi defisi volume cairan secara lengkap, merumuskan diagnosa keperawatan pada anak dengan DHF dengan fokus studi defisi volume cairan secara tepat, membuat perencanaan tindakan keperawatan pada anak dengan DHF dengan fokus studi defisi volume cairan secara tepat, memberikan tindakan keperawatan pada anak dengan DHF dengan fokus studi defisi volume cairan secara akurat dan tepat, melakukan evaluasi keperawatan pada anak dengan DHF dengan fokus studi defisi volume cairan secara tepat, melakukan perbandingan dua kasus yang sama yaitu kasus keperawatan pada anak DHF dengan fokus studi defisi volume cairan dengan tepat. Yang ketiga, hal yang melatar belakangi penelitian berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti di lapangan selama praktek pelaksanaan asuhan keperawatan pada anak DHF yang mengalami permasalahan hemokonsentrasi dengan diagnosa keperawatan dengan gangguan volume cairan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Pelaksanaan yang belum optimal dimaksud adalah dengan tidak memberikan rehidrasi sejak awal, kurangnya pemantauan dalam memberikan cairan lewat oral, tidak adanya pemantauan cairan dari awal perawatan, misalnya pemantau urin, tampung. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul Asuhan Keperawatan pada Anak DHF dengan fokus studi defisi volume cairan. Yang keempat, teori-teori yang mendukung penelitian KTI karya tulis ilmiah tentang asuhan keperawatan DHF dapat didukung oleh beberapa teori berikut. Teori asuhan keperawatan, pengkajian diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Teori ini membahas tentang proses asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian untuk mengumpulkan data diagnosa, untuk menentukan masalah perencanaan, untuk merumuskan tujuan pelaksanaan, untuk melakukan intervensi dan evaluasi untuk mengevaluasi hasil. B. Teori pengembangan pasien. Pengembangan pasien dalam konteks DHF. Teori ini berfokus pada proses pengembangan pasien yang meliputi tahapan-tahapan seperti pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks DHF, teori ini membentuk dalam mengidentifikasi kebutuhan pasien dan merencanakan intervensi yang tepat. C. Teori kesehatan komprehensif. Pengintegrasian asuhan keperawatan dengan penata laksanaan medis. Teori ini menekankan pentingnya integrasi asuhan keperawatan dengan menata laksanakan medis untuk memastikan pasien menerima perawat yang komprehensif. Dalam konteks DHF, teori ini membantu dalam mengidentifikasi kompleksi dan merencanakan intervensi yang sesuai. D. Teori kepribadian dan perilaku pasien. Pengaruh kepribadian dan perilaku pasien terhadap proses asuhan keperawatan. Teori ini membahas tentang bagaimana kepribadian dan perilaku pasien mempengaruhi proses asuhan keperawatan dalam konteks DHF. Teori ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan psikologis pasien dan merencanakan intervensi yang sesuai. Yang kelima, deskripsi hasil dari penelitian, gambaran lokasi penelitian. Pada bab ini akan membahas tentang hasil dari studi kasus asuhan keperawatan pada anak DHF dengan fokus studi defisi volume cairan di Ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. R. Swetijono Blora yang merupakan rumah sakit tipe C yang sudah menjadi rumah sakit rujukan di Blora. Pengelolaan pada ANA dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023 sampai 9 Desember 2023. Pada ANR dilakukan pada tanggal 23 Desember 2023 sampai 25 Desember 2023 di Ruang Wijaya Kusuma RSUD Dr. S. Sutijo Blora. Pengelolaan ini mencakup 5 tahap proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Pengkajian dilakukan pada pasien 1 AN hari Kamis 7 Desember 2023 pukul 3.45 WIB, sedangkan untuk pasien 2 hari Sabtu
Desember 2023 pukul 19.00 WIB. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, penerimaan fisik, studi dokumentasi. Yang keenam, rekomendasi hasil penelitian. Bagi rumah sakit, diharap dari pihak rumah sakit mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dengan membuat stop agar dijadikan acuan dalam melaksanakan perawatan pasien, khususnya pada pasien dengan masalah defisi volume cairan. Pendidikan diharapkan mampu menjadi suatu sumber untuk mengembangkan pengetahuan serta sebagai tambahan referensi keilmuan biomedik keperawatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.